disebut sebagai competitive reaction. Sehingga ini menimbulkan keunggulan suatu merek terhadap merek-merek pesaingnya. Ada channel support, yaitu di mana di sini perusahaan terbangun hubungannya dengan konsumen dengan beragam channel-channel penjualan yang memungkinkan dibangun oleh perusahaan. Selanjutnya adalah customer size dan profile, yaitu perusahaan dapat mengumpulkan suatu pembeli-pembeli potensial yang cukup besar secara jumlah dan juga profil-profilnya yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah investor sentiment multiplier. Dengan adanya market performance yang baik, maka akan terbangun investor sentiment multiplier. Di sini terbangun market dynamics, growth potential, risk profile, dan brand contribution. Itu di mana di market dynamics ini perusahaan dengan merek yang baik akan lebih tahan banting terhadap perubahan-perubahan yang memungkinkan terjadi di pasar. Sedangkan growth potential di sini juga akan terbangun potensi untuk berkembang suatu merek perusahaan dan juga perusahaan itu sendiri di pasar. Yang ketiga adalah risk profile, di mana di sini investor-investor yang akan menanamkan modalnya di suatu perusahaan, risiko-risiko yang ditanggung oleh investor tersebut akan lebih kecil pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja pasar yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah brand contribution, di mana di sini akan terbangun suatu kontribusi merek terhadap kesuksesan suatu perusahaan dan bagaimana juga meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan terhadap shareholder atau pemegang saham. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai customer path, yaitu suatu konsep yang dikembangkan oleh Mark Plus. Ya, untuk pertama kali kita akan memahami customer path pada masa pre-connectivity. Masa pre-connectivity ini adalah masa di mana sebelum terjadinya konektivitas, tingkat konektivitas yang saat ini terjadi, yaitu masa-masa sebelum adanya sosial media dan juga internet yang saat ini ada. Dalam pre-connectivity era, yang di awalnya adalah ada 4A, yaitu ada 4 tahapan yang dibangun antara konsumen dengan suatu merek. Tahapan yang pertama adalah aware, di mana customer mulai menyadari dan mengenal perusahaan yang dapat memberikan layanan atau suatu produk. Sedangkan yang kedua adalah attitude. Dalam benak konsumen, konsumen sudah mulai memutuskan apakah dia menyukai atau tidak menyukai suatu merek. Dan yang ketiga adalah act, di mana di sini adalah tahapan di mana customer mulai memutuskan akan menggunakan suatu layanan atau suatu produk. Sedangkan yang terakhir adalah act again, yaitu tahapan di mana jika konsumen puas dalam menggunakan suatu produk atau merek, customer akan kembali menggunakan layanan yang sama. Nah, saat ini karena adanya era digitalisasi yang mendukung terbangunnya era connectivity ini oleh adanya teknologi internet, maka yang tadinya 4A berubah menjadi 5A dari customer path itu sendiri. Ya, tahapan yang pertama adalah aware. Itu sama seperti 4A, customer mulai mengenal perusahaan yang memberikan layanan.
di mana ada 3 sumber dari pengenalan brand itu sendiri, yaitu marketing communication, recommendation, dan juga experience. Baik, yang selanjutnya adalah appeal. Di benak konsumen, customer mulai tertarik dengan perusahaan tersebut, tetapi dia belum yakin apakah dia akan membeli merek dari perusahaan tersebut. Nah, di sini penting untuk barang-barang yang sifatnya impulsif, karena keputusan diambil secara spontan dan instan. Apabila customer dalam tahapan appeal ini terpikat oleh suatu merek tertentu, maka untuk produk-produk yang sifatnya impulsif, besar kemungkinan konsumen akan melakukan tindakan segera yang sifatnya spontan dan juga instan. Dan tahapan yang selanjutnya adalah S, yaitu karena belum yakin, konsumen akan mulai bertanya kepada teman atau keluarga untuk meyakinkan dirinya, di mana di sini adalah menunjukkan bahwa manusia itu adalah suatu makhluk sosial. Di sini ada F factor atau faktor F yang penting, yaitu family, friend, followers, dan fans. Karena di sini adalah era sosial media atau media sosial, orang-orang yang sifatnya individual itu akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas sosialnya di mana saja atau melakukan komunikasi sebenarnya. Oleh karena itu, family, friends, followers, and fans itu menjadi faktor-faktor utama dalam konsumen melakukan tindakan untuk meyakinkan dirinya apakah dia akan membeli suatu